Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 3 kitab Hanyar Risalah Mi'rajus Salikin ila Maqamis Siddiqin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Allah memberi nikmat zahir. Ar-Rahim, Allah memberi nikmat batin. Mudahan murah rezeki, mudahan berilmu, mudahan sihat badan, mudahan taat ibadah kepada Allah. Amin. Segala bentuk puji kembali kepada Allah Ta'ala yang menjalankan hambanya dengan dalil dan rafiqnya. Dalil dan rafiqnya. Dalil itu adalah petunjuk. Apa arti dalil? Nah, kita bisa mengartii di situ dua buteng. Yang pertama bisa kita artii ilmu. Kada mau hidup kada beilmu. Karena al ilmu dalilul amal. Ilmu itu adalah dalilnya amal. Munya beramal tanpa ilmu, amalnya kacau. Nah, oleh karena itu syarat amal harus ilmu. Nah, jadi penting ilmu itu, karena ilmu itu dalilul amal. Atau bisa juga dalil itu kita artii adalah asy-syaikhul mursid, guru yang melajari kita. Asy-syaikhul mursid, asy-syaikh al-mursid, guru irsyad, guru yang menyampaikan ilmu. Belajar fikih, belajar tauhid, belajar tasawuf, ya kan? Adab makan, adab minum, adab masuk WC, adab istinja, adab-adab nang lainnya. Nah, itu bisa diartii dalil tuh, bisa diartii dalil. Bahkan ujar Imam Ghazali di dalam kitab Ihya juz 1, fa'adillatut tariq humul ulama alladzina hum warasatul anbiya. Fa'adillatut tariq, bermula gaib. Kalau orang apa tuh, orang umrah itu kan ada gaibnya, mutawibnya, tukang bimbing. Dan kalau orang apa itu berjalanan ke mana itu umpama ada tukang bimbingnya tuh, nah pengarangnya pemandu. Nah, itu bahasa kita. Ada bahasa lautnya tuh apa? Lidir. Mengapa kata buat lidir? Punya sama itulah. Nah, jadi ada pemandunya. Ulun ziarah ke Ma'la. Ziarah ke Ma'la waktu berhaji nih. Kita ziarah, ada yang mairit. Ini guru ini Imam Nawawi Banten. Ini kubur Siti Khadijah itu. Itu anak Sidin, ya kan? Nah, ini kubur Said Maliki. Ada anunya. Ini si Amin Qutbi sini. Ada itu Nah, cobaan kita kadang membawa dalil, kadang membawa gaib, kadang membawa mutawif. Apa ada? Paling kita berdiri, banyaknya kubur di sini jar. Cuma siapa-siapa ada tahu. Ya Allah, untung ada si dalilnya nih. Nah, jadi dalil itu bisa kita artii dua, satu ilmu atau orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Dua. Kemudian rafiq. Rafiq itu kan kawan artinya.
rafiq. Nah, ada ulama rafiq itu pun artinya dua juga. Satu, rafiq itu apa? Amal soleh. Amal saleh. Nah, amal saleh itu namanya rafiq, ya kan? Rafiq namanya. Atau bisa juga rafiq itu kita artii adalah asyikh al-murabbi, guru nang menterbiyah akhlak kita, hati kita, ruhani kita. Disebut namanya asyaikhul murabbi, yakni guru murabbi. Berarti punya kita gabung apa tak? Murabbi, mursyid. Ada murabbi, ada mursyid. Mursyid membimbing akal kita dengan ilmiah keilmuan, ya kan? Murabbi membimbing hati kita dengan amaliyah, dengan amal zahir, amal batin. Itu namanya murabbi. Mudahan kita diisi guru murabbi mursyid. Nggih. Ngalih mencari guru murabbi mursyid nih ngalih. Kalau guru mursyid nang ada nih kawai jadi mursyid. Nah itu tata sekadar ilmu aja. Cuma kalau membimbing hati pian kada kawa juga kita, ya kan? Nah cuma ada mengganti murabbi itu ada satu, setiap hari perbanyak salawat. Itu abah guru tuh luar biasa, burdahnya hari-hari, dalail khairatnya hari-hari. Kita seminggu sekali gen tedangsar, ya Allah hen kita kurang jurut-jurut seorang aja ada umpat sidin hari-hari, burdahnya hari-hari, dalailnya hari-hari. As-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam taqumu maqamal murabbi. Orang yang ketujuh memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, baik itu sumtu durar, maulid al-habsi, baik itu ad-dibai, baik itu basaudan, baik itu dalail khairat, baik itu burdah, itu insya Allah jadi membimbing hati kita. Jadi guru nang ada nih nah, guru nang ada nih nah, jadi akan guru irsyad. Keluar pada sini mudahan ketujuh membaca salawat. Berangai fa ilam tajidu ma'an patayam mamu. Mudahan kaina dapat guru murabbi mursyid. Nang ada nih, ihai guru nang ada diulah mursyid, salawat diulah murabbi. Satu, dua. Ini ulun dapat di dalam Sarah Ihya Al-Ittihaf. Yang kedua, yang menampati murabbi juga membimbing hati kita. Yang kedua adalah wirdul latif. Nang asbah tua amsa itu pagi sore tah. Nah tuh bagus banget dibaca tak. Baca aja ratib atas, baca aja ratib hadat. Cuma jangan tak tinggal wirdul latif. Pagi sore itu dibaca. Insya Allah punya kita baca pagi. Kada kepingin menggawi maksiat di siang hari. Punya kita baca di sore hari. Kada kepingin menggawi maksiat di malam hari. Kita ditarbiyah, kita dibimbing. Nah, bahkan kita gemar beribadah di siang hari, gemar beribadah di malam hari berkat salawat dan membaca wirdul latif. Itu di dalam kitab tak? Dalam kitab tak? Dalam kitab tak? Nah, di tak. Nah, jadi sekali lagi dalil dengan rafi Allah juga yang menjalankan. Cuma maulah kada bakawan. Maulah kada bakawan. Kita tolak aja minta apa ngarannya tenang jalan tuh apa ngarannya? Google apa? Google Map. Nah, harau diputar-putarnya nah. Gitu.
Google Map rupanya bisa menyesatkan juga rupanya gitu. Cuma banyak kananya bang gitu. Ada Google Mapnya supaya jangan sasat. Kada mau musafir itu pasti ilmu amal, kada mau pasti ada guru murabi, ada guru mursid. Ya Allah, kada wasil ngalih wasilnya ngalih wasilnya tuh ngalih. Nah oleh karena itu ada kata-kata ulama, ujar ulama, tariqatus salafis saleh kismani. Tarikatnya salafus saleh, orang bahari nang saleh-saleh dah. Kismani itu ada dua. Satu, tahqiqul ilmi, yang kedua sulukul ibadati. Yang pertama tahqiqul ilim. Tahqiqul ilim itu artinya bujur-bujur memaham ilmu, bujur-bujur duduk di majelis ilmu, ya kah? Bujur-bujur belajar, tahqiqul ilim. Nggih, itu satu. Dalilnya ada riwayat sama ini. Likulli syai'in tariq. Setiap sesuatu tuh pasti ada jalannya. Ya kalau ada jalannya. Hendak berduit ada lorongnya, jalan pintu rajeki. Hendak masuk surga ada lorongnya. Hendak sihat badan ada tarikah-tarikahnya, cara-cara, metode kaifiatnya, kayak apa sihat, kayak apa sembuh, kayak apa berduit, kayak apa berilmu. Likulli syai'in tariqun. Setiap sesuatu tuh ada tariq, ada jalannya. Wa tariqul jannah al ilmu. Bermula jalan ke surga, lorong ke surga adalah jalan ilmu. Hendak melihat penduduk surga, itihi orang menuntut ilmu. Mudahan min ahlil jannah. Cocok aja ujar Sayyidina Ali kah? Inasaihul ibad. Siapa orang yang menuntut ilmu itu sama inya menuntut surga. Al ilmu wasilatun ila taqwa, at taqwa wasilatun ilal jannah. Natijahnya al ilmu wasilatun ilal jannah. Al wasail hukmul maqasid. Al wasail hukmul maqasid. Mudahan ketujuh hadir di majelis ilmu. Ini lorong-lorong surga nah, ini lorong surga nah. Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al ilmu. Satu, inilah lorong orang saleh-saleh bahari nang habaib-habaib di Tarim, ulama-ulama kita di Mekah, di Madinah, ya kah? Ulama-ulama kita di Indonesia, di Kalimantan Selatan, orang bahari ketujuh di majelis ilmu. Mun kadeda munya jauh lawan ilmu, jauh dari surga. Jauh dari surga. Karena tahqiqul ilim ini termasuk adalah lorong salafus saleh bahari. Nah, itu satu-satu. Yang kedua sulukul ibadah. Mereka menjalani akan jalan ibadah. Kada mau, kada berusaha. Parut mun hendak kanyang bawa makan. Ya kalau tenggorokan kering, haus namanya. Supaya basah bawa minum. Ya kalau hilang haus. Nih tetap nih tenggorokannya karing, punya karing haus, dibasahi, bawa minum. Nah, dia tetap sama itu tuh buntung itu. Kada mau kada makan, kada mau kada minum, kada mau kada diusahai. Dintu jua orang nang hendak surga
orang nang hendak ridanya Allah, orang nang hendak rahmat Allah, sulukul ibadah, jalani jalan ibadah. Mudahan kawa ma'amalakan. I'malu fasayarallah amalakum. Kada mau kada beramal. Kada mau kada beramal. Kada mau kada beramal. Ada di dalam Quran satu ayat menggabung antara ilmu dengan amal. Nah, dengarkan ulan. Waman aradal akhirata wasa'a laha sa'yaha. Waman aradal akhirata, siapa orang yang menghendaki akan akhirat. Waman aradal akhirata itu adalah ilmu. Karena kada mungkin orang menghendaki akhirat mun kada tahu lawan akhirat. Belajar ilmu agama, belajar ilmu akhirat, ya kah? Itu tak belajar ilmu agama. Karena ilmu agama ini ilmu akhirat. Itu tak. Kisah surga, kisah neraka, kisah siratal mustaqim, kisah padang mahsyar, kisah kubur, kisah balasan-balasan apa yang digawi di dunia, balasan orang beriman sama ini, orang kafir sama ini, lihat Al-Quran. Itu ilmu akhirat, itu ilmu agama. Orang yang menghendaki akhirat, maksudnya selamat daripada api neraka, masuk ke dalam surga, itu pasti orang itu didudukan Tuhan di makam ilmu. Satu, jadi waman aradal akhirah, itu ilmu sudah. Lalu wasa'a laha sa'yaha, lalu inya menjalani laha ai ilaiha, atau laha karena akhirat, atau kepada akhirat. Sa'yaha akan sebagaimana menjalani akan jalan akhirat. Berarti amal ngarannya. Sembahyang tuh nah amalan akhirat, sedekah tuh nah amalan akhirat, puasa tuh nah amalan akhirat. Ini duduk-duduk sini nah, ini amalan akhirat. Amalan akhirat. Lain cari duit lah ini sini. Paham ya Allah? Mudahan kita sugih dunia akhirat. Mudahan kita beruntung dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah. Nah, itu tak. Jadi itu namanya makamul amal pulang. Makam amal. Jadi ada ilmu, ada amalnya. Nah, sama itu. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah Tuhan duduk akan kita nih nah, Tuhan jalan akan nah. Ya kalau menuju sidin, menuju rahmat sidin, cuma ada kawan kita ilmu lawan amal, murabi lawan mursid. Kada mau kada begait, kada mau kada bemutawib, kada mau kada pembimbing, ada nang membimbing. Jadi ada ilmu, ada guru, ya kah? Sama itu. Dan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammadin khairid dunya wal akhirah biyadihi sallallahu alaihi wasallam, atau khairud dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat biyadihi, pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya yang bersabda innama ana qasim wallahu yu'ti. Innama hanya sanya ana qasimun, ulun tukang bagi. Qasim itu tukang bagi. Tukang bagi. Wallahu yu'ti, Allah tukang beri. Jadi hakikat nang memberi itu Allah. Kita ini membagi aja. Kita ini membagi aja. Yang sugih itu Allah, yang alim itu Allah, ya kan? Itu wallahu yu'ti. Kita ini qasim aja. Anak qasim je nami. Ulun tukang bagi, Allah sebenarnya yang tukang beri. Ada di dalam
kitab qasim itu jar mislul ganaim wa mislul ulum, seumpama ganimah dan seumpama ilmu. Nah, khairid dunia tak ganimah tak, ilmu khairul akhirat tak, ilmu tak. Al ganaim khairud dunia wal ulum khairul akhirat. Harta ganimah izzud dunya bil amwal wa izzul akhirat bisalihil a'mal. Kemuliaan dunia dengan harta. Mudahan murah rezeki, amin ya Allah. Kemuliaan akhirat dengan bagusnya amal. Ya Allah, as-sawab fil akhirat kal pulus fid dunia. Pahala di negeri akhirat seperti duit di dunia. Dak berduit di dunia payah, kadada pahala di akhirat payah. Cuma sepayah-payah di dunia ada aja nang menolong. Kada beberas datang ke kuitan. Mun ada kuitan juga datang ke desanak. Mun ada desanak juga ya kalah. Nah di dunia ini kau aja berhutang asal bayar. Akhirat kayak apa? Akhirat tapi asat tidak. Orang yang masuk kubur ya kah? Orang yang masuk kubur nah kada membawa sangu, itu seperti orang nang di laut kadada kapal, kadada telampung, mati lamas ke jururang, tapi asat ke jururang, susah ke jururang. Nah dia minta kada mau kada besangu, tolak umrah aja besangu. Jangan meminta-minta, jangan. Ya Allah, jangan. Itu tuh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar sidin senang umrah haji itu beunta kada berjalan. Sekalipun berjalan itu abdal. Ini haji lah, bukan haulan. Paham? Haji lah, bukan haulan. Jadi mengapa sanangnya beunta? Karena jar Ibnu Umar punya beunta kawa bawa membanyak bawa makanan barang-barang. Kawa kena berbagi lawan kawan, bawa banyu, bawa makanan. Ada kawan kehausan, nah banyu. Gonol pahalanya. Kada meminta banyu ke orang, kada meminta makanan ke orang. Karena punya berjalan ngalih bawa banyu lawan makanan banyak. Itu Ibnu Umar tak, anaknya Sayyidina Umar. Itu di hadis tak. Nah, maksud ulun tuh kada mau kada besangohan ya Allah. Kada mau kada besango. Kita di Martapura aja pundukan besango. Paling kurang beres lawan hin talo. Hendak tak awit iwak karing. Hendak tak murah tahu tempe. Pundukan nek. Udahan beuntung. Ada papa pundukan nek mengaji tempe tahu kena. Pian kena bunyi ke kampung kena daging insyaallah. Tidak asa beberkah ilmunya ya Allah. Bahada melawan perguruan, beadab, belajar macam-macam ya Allah. Nah sama itu. Jadi alhasil anak Qasim itu jar mislul ganaim wa mislul ulum, berarti kebaikan dunia, kebaikan akhirat biyadihi. Nah kita kawa maulah natijah. Apa natijahnya? Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babun azimun min abwabil arzak. Nabi Muhammad itu adalah pintu gerbang, bukan lawang rumah lain. Pintu gerbang, pintu nanggana. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babun azimun, pintu gerbang min abwabil arzak, daripada pintu-pintu segala rezeki. Sawaun kanat hissiyatan au maknawiyatan, sama ada rizki itu hissiyah dilihat di mata atau rizki maknawiyah yang dirasa di dalam hati.
Ar-rizki kismani, rizki itu ada dua, ada rizki zahir, ada rizki batin. Mudahan sugih kedua-duanya. Amin. Rahman, Rahim. Ya kan? Rizki zahir, rizki batin. Allah yu'ti, Nabi Muhammad tukang bagi. Nah, sama itu. Ada di dalam kitab Babur rizki ta'atur raziki. Pintu rezeki itu, pintu rezeki itu ta'atur raziki, mentaati tukang beri rezeki. Ulun ulang. Babur rizki, pintu rezeki toh. Pintu rezeki itu apa? Ta'atu ar-raziki. Pintu ilmu, taati perguruan, ya kah? Pintu panjang umur, bakti lawan kuitan. Duit usaha beberkat, jangan tinggalkan sembahyang. Jangan tinggalkan sembahyang. Oleh karena itu ada istilah orang miskin yang hiri dengki kepada orang sugih, seumur hidup orang itu miskin. Ulun ulang. Orang miskin hiri dengki kepada orang sugih. Hiri dengki, seumur hidup orang tuh miskin. Karena dalilnya al-hasud la yasud. Orang yang hiri dengki seumur hidup udah nyaman. Orang nyaman tuh dikawani. Orang nyaman tuh dikawani. Apa ibaratnya orang berdagang tuh apa ngarannya? Korelasi, apa ngarannya? Rekan bisnis. Jangan dimusuhi. Dinta paham buantong lah. Dinta. Mudahan ketujuh memaraki Nabi, memaraki Allah, memaraki kuitan, memaraki perguruan. Itu seberataan pintu. Ketujuh memaraki majelis ilmu, ketujuh memaraki rumah Allah, musala, masjid. Alhasil jangan jauh lawan Nabi, jangan jauh lawan Allah, jangan jauh lawan guru, jangan jauh lawan kuitan, jangan jauh lawan masjid. Ya kelak. Nah, sama itu. Dan atas segala keluarganya ulang salawat salam atas segala keluarganya dan sahabatnya, ya kah? Tidak. Ada Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi ini kawannya Hasan Basri. Bebuhan tabi'in juga, tabi'in. Bahkan di dalam hadis itu, kitab hadis itu, ujar Imam Asy-Sya'bi, aku menemui 500 sahabat. Cuma kan bertemu pang lawan Nabi, jangan tamu Nabi, sahabat ngarannya. Ini tabi'in aja. 500 sudah kegempangan. Aku menemui 4 kelompok. 1. Ada orang itu senang kepada Utsman, kada senang kepada Ali. 2. Ada orang itu senang kepada Ali, kada senang kepada Utsman. 3. Ada yang kada senang lawan kedua-duanya. 4. Ada cinta kedua-duanya. 4 boteng. Ada senang kepada Ali, kada senang lawan Utsman. Ini kan namanya pro dengan kontra. Ada pepalingannya, pro kontra juga masih. Senang ke Utsman, kada senang lawan Ali, ya kah? Nah, ada lagi yang taparah kada senang kedua-duanya, ya kah? Kada ketujuh kedua-duanya. Ada yang keempat cinta kedua-duanya. Jadi ujar orang Imam Asy-Sya'bi, pian golongan mana? Aku jasidin golongan membenci kepada orang yang membenci keduanya. Kayaknya keluar nih.
Padahal dipaham-paham Sidin masuk kepada cinta keduanya. Berarti Imam Asy-Sya'bi mencintai keluarga Nabi Muhammad, mencintai sahabatnya Nabi kita Muhammad. Inilah fikrah ahli sunnah wal jamaah, inilah pikiran, inilah akidah, inilah tariqahnya ahli sunnah wal jamaah. Kita kadang membidakan mana keluarga, mana sahabat. Kita seberataan salawat dan salam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada kalimat ajmain. Keluarga Nabi ajmain, sahabat Nabi ajmain. Kita nih sekarang zaman sekarang medsos ini, kita zaman sekarang diulah kada senang lawan habaib. Paham? Bahkan sekarang bukan habaib, sudah berlalu dah habaib. Nggih, manakah orangnya wahine? Sekarang ada lagi maulah kada senang lawan kiai pulang. Lawan sahabat nih. Tadi keluarga nih, ini sahabat pulang. Mudahan kita fikrah ahli sunnah wal jamaah. Fikrah itu pertahankan itu. Jadi mun ada di medsos, media sosial, baik itu TV, kada usah disambat kan? Baik itu di HP, ya kan? Merendah-rendahkan habaib, merendah-rendahkan ulama, merendah-rendahkan pesantren. Hati-hati. Mudahan kita mati ahli sunnah wal jamaah. Imam Asy-Sya'bi Sidin mencintai seluruh keluarga Nabi Muhammad. Imam Asy-Sya'bi mencintai seluruh sahabat Nabi Muhammad. Itulah fikrahnya ahli sunnah wal jamaah. Mudahan kita ahli sunnah wal jamaah. Amin ya Allah. Yang nampak pada mereka keluarga lawan sahabat nampak banget. Apa yang nampak? Iman mereka, Islam mereka, dan ihsan mereka. Iman, Islam, ihsan. Inilah disebut namanya arkanuddin atau maratibuddin salasatun. Martabat agama atau rukun agama itu 3. Iman, Islam, ihsan. Iman jatuh ke tauhid, Islam jatuh ke fikih, ihsan jatuh ke tasawuf. Inilah di dalam kitab Minhajul Abidin susunan Imam Ghazali, Sidin ma'arti'i talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib, perurangan, fardu ain. Ilmu apa? 3. Tauhid, fikih, tasawuf. Ini yang di tangan kita nih tasawuf. Ini kitab tasawuf nah. Kitab tasawuf. Mudahan hati kita bersih. La yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Mudahan hati kita bersih. Jangan dendam, jangan penyarikan. Ya kah? Mudahan ketujuh ingat Tuhan. Amin ya Allah. Dilajari karena dilajari. Kita belajar berataan, kita belajar seberataan. Gitu tak. Nah ini nih tak. Nang ini, nang kita kita pertahankan ini nang 3 nih nah. Iman, mudahan mati membawa iman. Ya kalau mudahan mati di dalam Islam. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan nyawa mati kecuali dalam keadaan Islam. Bukan Islam secara KTP, Islam tradisi, Islam keturunan. Kita mengandaki Islam lugatan wa syar'an wa istilahan. Mudahan mati di dalam taat ibadah kepada Allah. Amin ya Allah. Ya Allah. Nah, ditata. Dan salawat dan salam atas segala pengikutnya Nabi Muhammad.
yang nampak pada mereka ubudiyah, kehambaan dan musyahadah sampai hari kiamat. Salawat salamnya tuh sampai hari kiamat, karena salawat itu dawam wal istimrar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Salu itu sama dengan ihdinas siratal mustaqim. Amarnya ma'ad dawam, ma'al istimrar. Ya Allah, tunjuki selalu ya Allah. Kita kehendak hidayah itu inggan di majelis ilmu aja, keluar kita kehilangan hidayah. Kita kehendak hidayah itu inggan tulak umrah haji aja, bulik umrah haji ke gerdu pulangkah, kejablay pulangkah. Jangan. Hidayah tuh kita pinta istimrar, mudahan sampai ke mati. Itu nang kita pinta tak dintu juwa sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu itu bersalawatlah kamu selalu. Salawat dalam sembahyang wajib, di luar sembahyang sunat. Memperbanyak salawat itu tidak ada batasan, ya kah? Bahkan bagus banget kita habiskan waktu kita seberataan salawat kepada Nabi Muhammad. Itu sama itu. Salawat itu bukan di hari Jumat aja. Hari apakah salawat lawan Nabi? Salawat itu kada di bulan Maulid Rabiul Awal aja. Bayi-bayi Rabiul Awal ampihlah Maulid. Pahamilah? Quran itu kada di Ramadan aja. Ampih Ramadan ampihlah Quran. Nah, sama itu. Jadi dawam wal istimrar sama itu sampai hari kiamat, Pak. Sampai mati, Pak. Mati itu kiamat juga ngarannya, kiamat sugra namanya. Sama itu, nah jadi salawat sama itu. Oleh karena itu musyahadah, muraqabah ini bu untungai martabat yang paling tinggi luar biasa. Istihdaru muraqabatillah ada imah fil ibadah wal adah. Istihdar itu artinya selalu menghadirkan, mengusahakan hudur apa yang dihadirkan. Muraqabatillah, Tuhan tuh melihat kita, Tuhan itu mendengari pandir kita, Tuhan tuh mengetahui isi hati kita. Mudahan di hati kita ada supan lawan Allah ketika kita mata melihat nang kada bagus, muntung sunyaan gawian kada bagus. Mudahan kita kawa muraqabah musyahadah. Amin. Istihdaru muraqabatillah ad-daimah fil ibadah wal adab. Makan kah? Mudahan kita ingat Allah. Oleh karena itu makan baca bismillah. Mengapa makan bismillah? Munya kita lah awal aja kada ingat, apalagi di tengah lawan di akhir. Bidayah aja kada bagus, apalagi nihayah. Baca bismillah ketika makan, baca bismillah ketika memuruk baju, baca bismillah ketika berkendaraan, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah, supaya awal perkara tuh kita ingat Allah. Nyemunya mau ingat Allah di awal, di tengah, di akhir, ditulungi ingat Allah. Itulah keberkahan gawian kita, keberkahan makan kita, minum kita, berpakaian kita, guring kita, ke WC kita, belajar kita. Mengapa geram? Karena nama Allah itu ismun mubarakun, nama yang berberkah. Sebut nama Allah pada sesuatu, maka sesuatu itu jadi berkah. Jangan tinggalkan Allah. Mudahan ditolongi ingat Allah. Amin ya Allah. Ah, rasa dilihat, rasa didengar lawan rasa diketahui. Kita belajar sudah tauhid ta'alluq inkisyaf itu ada 3. Inkisyapan taman, nampak kadada nang terdinding bagi Allah. Apa? Samanya Allah, basarnya Allah, ilmunya Allah. Sama dengar, jatuhkan kepada perkataan kita. Apa yang kita omongkan baik ke jahat didengar oleh Allah, supaya kita gemar
bebacaan takutan kita menggawi muntong nang kada bagus. Ya kah? Targhib wa tarhib. Allah melihat dengan afal kita, melihat dengan gawian kita. Ini gawian haram nih, ini gawian makruh nih, ini gawian mubah nih, ini gawian sunat nih, ini gawian wajib. Nah, nang mana nang kita gawi, nang mana nang kita tinggal, mana fi'liyah, mana tarkiyah. Mudahan kita rasa dipandang Allah. Sebenarnya rasa kada rasa Tuhan tuh melihat. Rasa kada rasa Tuhan tuh mendengar. Bagus ada rasa ngarannya. Kada ada rasa mati ngarannya. Satrok aja orang. Behimat paurutan memical maurut sakitlah kada jer. Nah, toh mati itu awak orang tak. Munya akai ya berarti masih hidup aja tuh uratnya tak. Mudahan ada zauk, ada wajdan, ada syuur. Ada ingat Allah. Gitu. Is ampusakum, nasihati diri kamu. Waman haulak, dan orang yang sekitar kamu. Kemudian kita kawa memakai. Amin ya Allah. Itu tuh buntungnya. Ilmu yang ketiga, ilmu. Allah tahu lawan ini ahwal di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Nang kita nang sabar, syukur, ridha, tawakal, qanaah, penyarikan, pemalar, hiri, dengki, dendam. Tuhan tahu isi hati kita. Kemudian hati kita bersih. Rumah tumunya berhamburan, supan nggak ada? Supan. Ada tamu datang, ada lo di luar pelatar. Anu berhamburan. Rupanya orang tuh tatapasan di luar, hari hujan lalu diputiki, timbai ke ruang tamu. Datang tamu, apa? Ada. Angkat tatapasan, timbai ke kamar guring mulang 2 kali menimbai sudah. Punya 3 kali ke mesin cuci tak? Ya kalau timbai pulang. Ayo masuk. Masuk tamu. Sekalinya cawat tertinggal. Astagfirullahaladzim. Ampun maaf sebuting tertinggal lagi sebuting. Ini di hati kita nih riya, ujub, sem'ah, apakah itu kada cawat? Kada supankah kita lawan Allah? Hati kita berhamburan. Ya kala hati ini tempat pandangan Allah. Innallah yanzuru ila qulubikum. Allah memandang hatinya wa. Rumah berhamburan nina muha nina betahi mata supan kita. Jangan betahi mata, sakit mata aja mencari kacamata hirang supaya jangan dilihat orang kita sakit mata. Ya Allah, nah supan kita dinteta. Ceramah lucu dah, ceramah nih lucu dah. Orang tertawaan, si dia tidak tertawa. Itu jangan. Hati ini rasa begenang aneh. Nang apa orang ini kada senang, enggak apa kan? Sekalinya ada nang lucu banget tertawa si dia. Gigi habis. Oh, iya betul. Menutupi. Mengapa kita kadang menutupi kesupanan, keaiban hati kita? Mudahan kita kawa memberasihi hati. Amin ya Allah. Handi itu buntunglah. Kemudian amma ba'du inggan situ. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salehah. Mudahan kita mati husnul khatimah. Jangan ada hutang lawan Allah, jangan ada hutang lawan hambanya Allah. Mudahan kita husnul khatimah. Al-Fatihah.